Pendengar Batik Podcast. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Kali ini kita akan sharing-sharing mengenai apa nih? Jadi kita mau sharing-sharing mengenai kisah pada zaman dahulu, tepatnya pada zaman Nabi yang pastinya menginspirasi kita. Nanti kita akan kedatangan teman diskusi yang spesial karena tema kali ini juga istimewa. Oke, tak perlu lama lagi, kita sambut teman-teman kita semua. Ya, jadi kita sudah kedatangan teman-teman diskusi kita. Bagaimana nih kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kita akan berdiskusi bersama, sharing-sharing mengenai kisah pada zaman Nabi. Nah, bisa dibilang kita kan generasi Z nih yang pasti butuh banget kumpul untuk sharing-sharing mengenai kisah pada zaman Nabi yang tentunya banyak pelajarannya dan bisa diterapin di kehidupan kita sehari-hari. Ya, apalagi sekarang kan teknologi sudah canggih, jadi kita bisa mencari tahu, memperdalam dan memperluas bahasan kita lewat internet maupun media sosial lainnya. Bagaimana nih pandangan kalian tentang anak muda sekarang yang banyak lalai, bahkan tidak mendengarkan perkataan orang tuanya, yang mana kadang mereka asuh sendiri tanpa menghiraukan orang tuanya? Menurut saya, kita sebagai anak muda harus banyak memperbaiki diri, karena dari permasalahan tadi, berbakti kepada orang tua itu kan wajib. Kita sebagai anak dan diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat Luqman ayat 13. Ya, tentu perkataan kedua orang tua merupakan sebuah bentuk perhatian mereka kepada kita agar kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, dulu saya pernah dengar ada pada waktu zaman Nabi itu ada cerita bahwa ada seseorang tuh yang ibadahnya itu rajin banget. Nah, sampai rajinnya itu dia tuh dibilang sebagai ahli ibadah. Nah, bahkan dia juga membangun tempat peribadatan buat ibadah lah ya di sebelah rumahnya itu dengan tanah liat untuk dia bisa beribadah di situ dan lebih fokus untuk beribadah. Kisah Jurej kan? Iya. Dia memang ahli ibadah baik wajib maupun sunnah. Bahkan ia lebih sering di tempat peribadatan daripada di rumahnya. Pada suatu hari ibunya datang. Pada saat itu Jurej sedang sholat sunnah. Nah, terus ibunya memanggil Jurej, "Wahai anakku, kemarilah dan datanglah kepadaku, berbicara kepadaku." Nah, tapi kan Jurej lagi sholat. Terus Jurejnya bingung mau membatalkan sholatnya atau meneruskan, tapi akhirnya Jurej memilih untuk meneruskan sholatnya. Tapi kan dia lagi sholat. Dan itu sedang sholat. Nah, jadi ketika ibunya memanggil bisa dibatalkan sholatnya. Kalau sholat wajib itu kita bisa mencepatkan sholat atau memeraskan suara dan suara sehingga ibu kita itu tahu kita sedang sholat. Terus gimana? Nah, otomatis kan ibunya marah ya karena dipanggil itu si Jurejnya diam aja. Nah, terus ibunya itu berdoa sebelum si Jurej meninggal. Jurej itu diperlihatkan wanita-wanita pezina. Nah, doa si ibunya itu dikabulkan oleh Allah. Nah, pada suatu hari ada seorang wanita yang mencoba menggoda Jurej. Dia itu ingin menguji seberapa kuatnya iman si Jurej itu karena kan dia dibilang sebagai ahli ibadah, dipuji-puji. Nah, wanita itu terus goda si Jurej. Nah, Jurej itu terus-menerus menolaknya. Nah, karena si wanita itu kan otomatis capek ya karena menggoda Jurej, terus ditolak terus. Nah, pada suatu hari wanita itu melihat ada seorang penggembala kambing di sekitar tempat peribadatan Jurej. Nah, wanita itu mencoba untuk menggoda si penggembala kambing itu. Nah, akhirnya si penggembala kambing itu tergoda oleh wanita dan keduanya berbuat zina. Oh begitu. Terus kemudian wanita itu hamil. Ya, wanita itu hamil.
tentu saja membuat warga heboh dan menanyai bahwa anak itu anak siapa. Dengan dendam, wanita itu memfitnah Jurej dengan menjawab bahwa itu anak Jurej. Karena warga kaget, karena kan Jurej itu ahli ibadah, masa melakukan zina. Nah, warga mendatangi tempat peribadatan Jurej dan menghancurkannya. Akhirnya Jurej keluar menghampiri sekelompok warga yang telah merobohkan tempat peribadatan miliknya. Apa yang kalian lakukan? Mereka mencaci maki Jurej sebagai seorang pembohong, pendusta, dan juga pezina. Sampai Jurej diikat dan habis dipasang oleh warga. Tapi Jurej meminta waktu untuk sholat sunnah 2 rakaat. Setelahnya, Jurej menanyakan keberadaan wanita dan bayi tersebut. Di mana perempuan dan bayi itu? Setelah bayinya ditanya, siapa yang mau atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bayi yang baru saja lahir itu secara ajaib dapat berbicara. Bayi itu berkata, "Aku adalah anak seorang pengembala kambing." Lalu para warga pun meminta maaf dan berjanji akan membangun kembali tempat peribadatan Jurej dari tanah liat. Dari kejadian itu, Jurej sadar bahwa itu adalah kesalahannya karena sudah tidak mendengarkan perkataan ibunya. Menarik sekali ceritanya, bukan? Kita beribadah, tapi jangan lupa bahwa berbakti pada orang tua juga suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Iya benar banget. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi doa orang tua itu benar-benar mustajab. Benar-benar kisah yang menginspirasi kita semua. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa agar selalu berbakti pada orang tua, jangan sampai mengabaikan perkataan mereka, apalagi suatu hal yang membuat mereka marah dan kesal. Kita juga dapat pengajaran bagi para orang tua agar senantiasa memberikan doa-doa baik untuk anaknya. Jangan sampai emosi dan kemarahan membuat orang tua mendoakan keburukan pada anaknya. Ya, terima kasih atas pembahasannya kali ini. Mungkin itu saja pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.